Sudah saya tulis, saya dianggap orang seteng, orang yang dibuang dari politik segala macam. Setelah Jepang kena tsunami, Bali kena tsunami, segala macam, Amerika, California, segala macam, Eropa kena itu semua, baru tanya saya, kok bisa gitu lah ya, sama itu berduit aja, gitu gitu. Nah, sekarang saya membuat buku, ini saya sebarkan, judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Anehnya begini, yang nyetak itu Pak Hasim Musadi almarhum, rumahnya di sini ya. Waktu nyetak saya gini kan, loh Mas, sampai kok nyetak buku itu nggak getun piye Mas? Lagi kok saya bakalnya pengikutnya saya kecil, pengikut sampai lho piye kok saya entek? Lah saya pinter. Soalnya apa? Agama itu baik, agama bener. Tapi kalau mencari Tuhan bertele-tele, mesti ada makelari. Nggak di makelari tidak akan ketemu ya. Tuhan itu maha pemurah, pengasih, lagi penyayang. Saking sabari, saking murai, dikencingi, diberai, dipendemi babi, dipendemi celeng, diutai bangkai, tetap memberi bunga yang harum. Biji-bijian yang kita makan, apa itu? Alam sih gue hidup, gimana sih? Makanya kalau saya masuk rumah saya selalu bersih, gak ada yang suapek ini, enggak, selalu bersih. Padahal rumah saya itu gede, keraton kabeh, kono yo gede. Saya nak tangga jeli, perintah putu pun saya tidak berani. Gelem ya syukur, gelem ya rapopo gitu. Nah salah saya gawe gede di rambut. Dan semua itu saya tidak memeras keringat untuk tidak. Semua itu ngalir dengan sendirinya. Karena apa? Sapi diturunkan, kalau di agama Hindu minjem budaya orang Hindu, istilah budaya ya. Makanya sapi itu tumpah ini Bathara Siwa, ya, Bathara Guru dan apa yang kulit ya, tumpah sapi Bathara Guru. Lah, kerbau diturunkan untuk meringankan manusia, ya toh, garap sawah, geret cikar dan lain sebagainya. Makanya di dia sapi ngelitong dengan utopon malah letongnya direbutan. Karena itu kendaraannya Siwa. Lah Siwa itu apa? Siwa itu angkasa, langit ini, makanya biru. Nah, lalu bumi itu Sakti itu yang separuh Sakti itu perempuan, yang separuh hitam, separuh kuning. Kenapa hitam? Bumi sudah 2 kali mengadakan perubahan. Yang pertama, magma itu meledak, lalu berpuing-puing, gitu. Puing-puingnya itu berserakan menjadi planet-planet itu, ya, planet-planet itu. Terus setelah itu karena di magma intinya masih ada, narik, jadi narik gitu, lalu kumpul lagi menjadi bumi, ya, bulat karena pengaruh dari ini. Nah, terus makanya di sini saya terangkan bahwa pertama kali setelah ada alam semesta diciptakan dulu malaikat. Malaikat itu dibagi 2. Ada malaikat yang bagus, ada malaikat yang tidak bagus. Malaikat yang bagus itu siapa? Adalah malaikat yang sebelum ada manusia diciptakan untuk menjaga alam semesta. Ini orang Jawa yang paling tahu. Kenapa orang Jawa mengakoni Segoro Kidul itu ada Ratu Mas? Ya karena bumi itu 70% itu air. Sabang Merauke itu kalau di Eropa berapa puluh negara itu panjangnya itu. Dijaga militer, butuh militer berapa? Duit berapa triliun dolar untuk menjaga negara kita ini. Cukup wong Jawa ngebom dupo ning pinggir laut, ya atau sesajian di pinggir laut, kapal itu takut deh. Takut. Dan pernah tahun 65 waktu Bung Karno dijatuhkan, armada 7 itu sudah 7 kilo dari Cilacap, ya, mau mendekati karena waktu itu konsep Amerika iki kolek wong Jawa tarung, ya, orang Indonesia saling pecah khususnya di Jawa Timur musuh Jawa Barat atau Jawa Tengah, masing-masing didungi senjata supaya tembak-tembakan. Lewis mati
Dinteknya tinggi telu tinggi pariwisata. Kalau pengen roh wong Jawa sing asli, kalau tak dikek alas kono ndelok. Ya aborigin juga begitu. Apa Australia itu punya aborigin, Amerika teko jarene mau golek apa sisi yang menguasai sana ya. Amerika juga sama punya orang Indian itu. Nah, inilah saya berdasarkan pengalaman itu saya usahakan. Jadi manusia yang pertama yang bertuhan itu adalah manusia yang merah, kuning, putihnya itu seimbang. Dan yang bulat di tengah itu Tuhan. Tuhan kok bulat? Tuhan itu buatan manusia deh. Kebo gundulnya gede, kepalanya. Sapi gede, gajah gede. Kenapa kok nggak bilang Tuhan? Ya kan? Ya Tuhan itu kita itu wujud sinar. Kalau Allah itu seluruh sekalian alam. Ya matahari, ya bulan, ya planet-planet, ya air seluruh bumi ini itu Allah. Makanya kalau Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu aja orang juga banyak yang nggak ngerti gitu loh ya, banyak yang nggak ngerti. Yang dimaksud Muhammad itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi. Pada waktu Nabi dulu itu ditanya, ya Rasulullah, siapa orang di muka bumi yang kami hormat? Ibumu baru bapakmu ya. Tuhan dia ibu bapak kita, adik-adik Tuhannya ibu bapak kita. Ibu bapak Tuhannya siapa? Ya Mbak Putri, ya Mbak Kartung, Buyut Putri, Buyut Kartung, dan seterusnya. Jadi orang kalau sudah mati itu masih memikul beban konsekuensi logis pada waktu otak memanage jiwa, ya. Jadi nggak ada kalau ditoken dibuat di genduran ini munggah swarga nenyuk. Ya koruptor kabeh sing munggah ya. Ngundang tukang token sak pirang-pirang tumpangi salib 24 karat ya 50 kilo. Lalu masuk surga ya kok nenyuk ya. Ya korupsi itu kok emas neng di ngono terus dikon numpangi salib lek mati enggak seperti itu. Saya pernah mati 2 kali sih. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini, pada waktu setelah saya pulang ceramah dari Gresik, pulang di tol itu saya nggak sadar. Saya nggak lupa kalau saya punya rakit jantung ya. Nggak sadar, langsung telepon ke rumah, langsung dibawa ke rumah sakit Panti Reno Malang. Masuk tanggal 8, keluar tanggal 3. Yang di rumah itu bingung, mau dikubur tuh masih aneh, orang dikubur orang bekan, gitu loh. Nah, waktu itulah saya diajak keliling di alam semesta ini, termasuk di planet-planet itu, dan real sekali. Terus yang kedua, saya kemarin itu waktu itu umur berapa ya, 2000 kira-kira masih umur 70 kurang berapa gitu. Nah, yang saya tidak sadar 2 kali ya 3 hari lagi. Terus dan pada waktu yang pertama saya ceritakan dulu, waktu saya datang tuh diperawat oleh juru rawat. Ya seperti adik-adik putri-putri cantik-cantik itu. Jumlahnya itu 6. Ya pakai pakaian kayak juru rawat itu. Tapi anehnya itu fotokopian. Fotokopi itu bukan kembar. Kalau kembar kan mungkin satu agak pompa rambutnya, yang satu kencang, yang satu tai lalatnya di sini. Itu enggak, fotokopi. Mungkin secara fisiologis karena saya laki-laki jadi kebetulan mungkin playboy ya, mungkin dianggap playboy ya. Weh benojo get up gitu mungkin ya ngarepe ya gitu. Terus saya tuh domblong tuh. Ya Allah kok kayak fotokopian. Anu saya dicuci sama daun apa itu wangi banget. Wangi, bukan mawar, bukan kenongo, bukan kantil, bukan pokoknya saya tidak pernah tahu itu. Ya. Wangi sekali. Wah, dirosi kabeh iki. Apa telinga, hidung, celana dicoplok ibu dari dirosi perawat 6 itu, terus baju saya ditaruh di pojok situ ya. Terus kepala perawatnya itu laki-laki gedenya sampean rada tua sithik gitu, kelambine batik marron. Kalau undang saya Romo anu sudah baru dijamasi itu sudah bersih semua Romo, itu pakaiannya Romo saya taruh di situ, diputar kalau taplak lorek gitu loh, dicecang, dibawa pulang boleh, tidak dibawa tidak apa-apa, tapi jangan dipakai lagi karena Romo sudah diganti yang baru gitu. Kalau Romo tidak tergesa pulang, kalau pengen lihat di luar mari saya antar gitu. Dan saya keluar ini ada kebun, waduh bagus sekali kebun itu. Ono wit anggur itu
kira-kira sakmene deh kuweten. Lalu meraya anggur itu kan merambat gini, itu udah yang ngadeg itu. Kalau pohonnya itu segini kan yang nekok, tapi terbalik ini meneng. Ya apa toh? Semut satu ndak ada, gadang satu ndak ada, anggur bening-bening. Saya mau ambil nggak berani, saya takut kalau keliru. Tomat juga begitu, semut ndak ada, badang ndak ada, gitu loh ya. Terus saya minggir itu jangan ke tepi-tepi Romo, nanti jatuh itu jurang. Terus saya itu pegangan pohon begini lihat bawah, loh, lah itu kan rumah saya di Blitar itu, gitu. Karena apa? Saya tahu ada sungai, kalau dilihat dari selatan itu angka 6, kalau dia lihat dari utara angka 9. Seluruh dunia, sungai yang bentuknya angka 6 dan 9 itu adalah Kali Brantas, dan sumbernya di sumber Brantas Gunung Arjuno, yang sekarang kelihatan dari sini itu. Makanya saya di sini itu ada sebabnya. Nah, ajaran Bung Karno itu sebenarnya ajaran tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan datang. Eranya nanti era adik-adik. Umur saya sudah hampir 80 tahun. Eranya nanti era adik-adik. Nanti sudah tak ada ilmu katanya. Ilmu jarinya ada malaikat, jarinya ada Tuhan, jarinya ada Gusti Allah. Nanti sudah tidak ada. Dan itu saya ilmiahkan semua. Tuhan itu apa? Tuhan adalah sentral titik aktivitas minus. Kapan-kapan itu Tuhan kok titik, Tuhan yo kok sing ngaran yo menungso kok ditulis Tuhan gitu ya. Gitu loh ya. Itu sudah sentral titik aktivitas titik itu Tuhan. Aktivitas itu plus ya, tapi kurungnya double, titik kurung double, aktivitas plus ning tengah ya, terus minus kurung gitu. Lah, karena titik tadi itu Tuhan. Cahayanya Allah tadi itu dihimpit oleh kekuatan yang kuat, dihimpit itu lama-lama meledak. Biar di agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Ya kan? Di agama kan seperti itu. Iya harus demikian. Sekarang era digital ngomong jari ini sekarang sangat rasional. Rasional lah. Setelah itu ada api, ada air, ada tanah, udara, hidrogen, karbon dan oksigen, baru berubahlah menjadi bentuk molekul, ya, menjadi sentral molekul titik minus. Nah, sejak ada molekul itu ada yang namanya air. Air itulah bentuk Tuhan yang sudah diberikan kita di bumi ini. Air itu bentuk Tuhan, deh. Saya kalau pagi matahari di sana di timur, saya jam 7 pagi sampai jam 8. Kaki saya kiri di sini kan cuma kaki satu ya. Terus saya melihat matahari tidak boleh bernapas. Kalau sudah begitu saya tarik napas saya. Kenapa begitu? Saya tiru-tiru binatang. Apa? Kuntul blekok itu kalau tidur kaki berapa? Kok nggak guling? Kaki satu kok nggak guling? Lu ditirukan. Manusia itu selamanya hidup tiru-tiru lingkungan, antara lain binatang. Nah, itu loh, antara lain itu. Yang keliru kalau tidak tiru. Lek jari ini uang cita bisa lek mati nih, sing cerita lo semaku tera tahu. ya cerita tentang kebaikan baik-baik saja, tapi sudah waktunya kita menginjak kepada era digitalisasi, ya, gitu. Dan mudah-mudahan saya masih menangi Tuban nanti jadi New York, Singosari jadi Washington, ya, itu sehingga kita mengulangi sejarah Mojopahit. Mojopahit itu dulu begitu, dan saya masih terngiang-ngiang akan cerita Pangeran Ronggolawe, yang gagah perkasa, yang waduh. Ya suatu saat bisa, mungkin sementara itu apalagi yang mungkin adik-adik belum ada. Dan dengan itu ini saya serahkan adik-adik, ya. Ini yang diringkas menjadi satu. Penjelasannya di sini di buku ini penjelasannya, monggo. Kenangan deh, monggo. Terima kasih. Jadi sebenarnya karena nanti Kijati juga ada acara, jadi saya menyesuaikan aja. Kita sebenarnya udah nyiapkan pertanyaan, cuma ternyata yang dielaborasi oleh panjenengan lebih menarik. Mungkin satu pertanyaan. Masih ada waktu seperempat jam. Oh gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya